Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan kita coba lanjutkan membahas kitab daripada seorang ulama yang mulia, Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita. Ilmu yang bermanfaat itu, ilmu yang bermanfaat akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menurut Imam Ghazali ilmu itu tidak bermanfaat. Innama yakhsallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah, selalu dan senantiasa takut kepada Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah adalah ulama. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas tiap subuh mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau membagi hati menjadi 3 bagian. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Jadi hati itu laksana badan. Hati itu laksana badan. Ada badan yang sehat, sakit, dan mati. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas bagaimanakah hati yang sehat. Itu hati yang bersih, hati yang selamat. Dan beliau yang mulia Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim mensitir satu ayat dari Al-Quran, yaitu Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada berguna, tiada lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang baik, hati yang sehat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini akan coba kita bahas hati yang mati. Hati yang mati. Perlu diketahui bahwa tipe hati yang kedua yaitu hati yang mati, yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Badan atau jasad yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, di dalam hati. Senajan meskipun badannya hidup, jasadnya hidup. Hati yang mati yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengetahui Tuhannya, tidak menyembahnya,
sesuai dengan perintah yang yang dicintai dan diridhoinya. Ia bahkan selalu menuruti keinginan nafsu dan kelezatan dirinya. Meskipun dengan begitu ia akan dimurkai dan dibenci oleh Allah. Ia tidak memperdulikan semuanya, asalkan mendapat bagian dan keinginannya. Tuhannya rela atau murka. Dia nggak peduli itu. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli apakah Allah itu murka ataupun tidak. Dia akan melaksanakan sekehendak hawa nafsunya. Dia akan melaksanakan apa yang menjadi kelezatan dirinya. Itulah hati yang mati. Allah mau redho kek, Allah mau murka kek, dia tidak pedulikan. Yang penting hawa nafsunya tersalurkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati, ia menghamba kepada selain Allah dalam cinta, takut, harap, ridho, dan benci, pengagungan dan kehinaan. Ya. Dia menyembah kepada selain Allah dalam bentuk apapun, dalam segala aktivitasnya, apakah itu kecintaan, ya, penghambaan, harap dan lain sebagainya, disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang mati. Kemudian jika ia mencintai, maka ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci, maka ia membenci karena hawa nafsunya. Jika ia memberi, maka ia memberi karena hawa nafsunya. Jika ia menolak, maka ia menolak karena hawa nafsunya. Berkebalikan dengan hati yang sehat. Hati yang sehat, jika ia mencintai karena Allah. Jika ia membenci karena Allah. Jika ia memberi karena Allah. Jika ia menolak, maka ia menolak karena Allah. Berkebalikan antara hati yang mati dengan hati yang sehat. Demikian yang dikemukakan oleh yang mulia Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mati, ia lebih mengutamakan dan mencintai hawa nafsunya. Hati yang mati, ia lebih mengutamakan dan mencintai hawa nafsunya daripada keridhaan Tuhannya. Tadi sudah dikemukakan. Nggak peduli Allah itu mau redho kek, mau murka kek, maka hati yang mati tidak akan pernah peduli. Yang penting hawa nafsunya tersalurkan, kelezatan dirinya tersalurkan. Itulah hati yang mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu adalah pemimpinnya. Hawa nafsu ini bagi hati yang mati, bahwa hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah komandannya, kebodohan adalah sopirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Ia terbuai dengan pikiran untuk
mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsunya dan kesenangan dini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu adalah pemimpinnya. Bagi orang yang memiliki hati yang mati, maka dijadikan hawa nafsu adalah pemimpinnya, syahwat adalah komandannya. Oleh karena itu, jika hawa nafsu dan syahwat memerintahkan, maka dia akan turuti dan melakukannya. Pemimpin dan komandan kan kudu diikuti. Pemimpin dan komandan kan kudu dituruti perintahnya. Jika hawa nafsu dan syahwat memerintahkannya, maka itu akan dilaksanakan. Itu akan dituruti oleh hati yang mati. Sekali lagi, apakah Allah itu ridho ataupun tidak? Apakah Allah murka ataupun tidak? Maka dia akan selalu mengikuti komandannya dan pemimpinnya, yaitu hawa nafsu dan syahwat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh kesenangan dini, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan dini. Itulah hati yang mati. Yang dikejar selalu masalah duniawi. Yang dikejar selalu masalah duniawi. Dia mabuk dengan kesenangan-kesenangan dunia dan kelezatan-kelezatan dunia. Tidak peduli apakah Allah itu ridho ataupun tidak, apakah manusia itu ridho ataupun tidak. Yang penting hawa nafsu duniawi tersalurkan dan syahwat juga tersalurkan dalam urusan dunia. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dipanggil kepada Allah dan ke kampung akhirat dari tempat kejauhan. Ia tidak memperdulikan orang yang memberi nasihat, sebaliknya mengikuti setiap langkah dan keinginannya syaitan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memperdulikan orang yang memberi nasihat. Dia tidak memperdulikan para ulama, para kiai, para ustadz dan dakwah agama yang mengajak kepada kebaikan. Dia tidak pedulikan kebaikan-kebaikan dan ajakan-ajakan kebaikan yang ada di dalam agama, yang ada di dalam masyarakat, maka tidak diperdulikan oleh orang yang memiliki hati yang mati. Dan dia selalu mengikuti setiap langkah dan keinginan setan. Itulah hati yang mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi hati yang mati, dunia terkadang membuatnya benci dan terkadang membuatnya senang. Dunia terkadang membuatnya benci dan terkadang membuatnya senang. Membuatnya benci karena dunia yang dia dapatkan tidak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga dia menjadi benci terhadap dunia. Dan kadang dunia membuatnya senang karena dunia yang dia dapatkan
sesuai hawa nafsunya, sesuai dengan syahwatnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta selain dari kebatilan. Hawa nafsu membuatnya tuli dari ajakan-ajakan kebaikan, dari dakwah agama, tuli telinganya dan matanya menjadi buta untuk melihat kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, hawa nafsu membuatnya tuli dan buta selain dari kebatilan. Yang dilakukan perkara-perkara yang batil, yang tidak sejalan dengan norma-norma agama dan norma-norma kebaikan yang berada di dalam masyarakat. Itulah hati yang mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperingatkan oleh yang mulia Al-Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memperingatkan kepada kita, karena saking sayangnya beliau kepada kita. Beliau peringatan, maka membaur dengan orang yang memiliki hati semacam ini, yaitu hati yang mati, adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun, dan menemaninya adalah kehancuran. Seperti ibaratnya penyakit yang menular. Bergaul dengan orang yang berpenyakit menular, ya kita ketularan. Ujung-ujungnya kita sakit dan mati, binasa. Jadi bergaul dengan orang yang memiliki hati yang mati, bisa jadi kita akan ketularan. Hati kita yang tadinya sehat menjadi ikut mati. Hati yang mati dapat menularkan kematian itu. Ya, hati yang mati dapat menularkan kematian itu. Maksudnya dapat menularkan hati yang mati. Kematian hati. Hati yang mati dapat menularkan kematian hati itu kepada hati yang sehat. Oleh karena itu, sekali lagi Imam Ibnu Qayyim mengemukakan, maka membaur dengan orang yang memiliki hati semacam ini, yaitu hati yang mati, adalah penyakit. Bergaul dengannya adalah racun, dan menemaninya adalah kehancuran. Oleh karena itu, wajib bagi kita menjauhkan diri dari orang-orang yang hatinya mati, agar tidak tertular. Agar hati kita tidak tertular, sehingga hati kita menjadi hati yang mati. Dengan kata lain, kalau boleh kita apresiasikan bahwa hendaknya pilah-pilih dalam berteman. Hendaknya pilah-pilih dalam berteman. Bertemanlah dengan orang-orang yang hatinya sehat, yang soleh, yang gemar menuntut ilmu, yang takut kepada Allah, yang selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa memang pandangan daripada yang mulia Imam Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Sekali lagi bahwa mudah-mudahan hati kita selalu sehat. Hati kita selalu sehat. Selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit. Hadanallah
wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deh.